Kita lanjutkan ke materi yang nomor 2, yaitu perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa dan sudut-sudut yang berelasi. Nah, yang kita bahas yang pertama dulu yaitu A kecil, perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, mungkin kalian sudah ditulis di buku kalian yang kemarin Bapak share. Jadi sudut-sudut istimewa pada trigonometri itu yaitu 0, 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Nah, kalau yang tadi nomor 1 yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalau sekarang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, mungkin Bapak tuliskan kembali boleh. Nah, di sini berarti perbandingan trigonometrinya. Di sini besar sudutnya supaya lebih ini kita buatkan dulu inilah. Nah, apalah gak lulus juga. Kemarin kan sudah ditulis. Berapa? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, ini yang disebut sudut-sudut istimewa. 0, 30, 45, 60, 90. Nah, untuk perbandingan trigonometrinya tidak akan semua, karena yang sering muncul biasanya itu hanya 3. Sin, cos, tan. Nah, ini kamu harus paham dan hafal ya. Sin 0 derajat berapa? 0. Sin 30 derajat setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat 1. Nah, kalau cos, cara nghapalinnya yaitu kebalikan dari sin. Kalau sin itu 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dari sudut 0, 30, 45, 60, 90. Kalau cos itu kebalikannya. Cos 0 itu adalah 1. Cos 30 derajat setengah akar 3. Cos 45 sama, kebetulan sama ini, setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 0. Jadi kalau melihat angka-angkanya di sini itu udah cos itu kebalikan dari sin ya. Nah, kalau tan supaya lebih mudah menghafalnya itu adalah kebalikan dari pembagian dari sin dan cos. Tan 0 derajat 0, tan 30 derajat 1/3 akar 3. Dari mana ini? Ya, sini bagi cos ya. Terus tan 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, tan 90 derajat. Nah, 1 bagi 0 terhingga, yaitu seperti angka 8 tertidur ya. Nah, jadi pada sudut-sudut istimewa ini kamu harus sudah paham dan hafal ya. Jadi kalau cos 45 berapa? Nah, kamu sudah cos 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Jadi harus sudah dipahami. Cara menghafalnya bebas ya, mau dihafal satu-satu atau menggunakan teori-teori yang di YouTube banyak lah cara menghafalin sudut-sudut istimewa pada trigonometri ya. Cuman sedikit Bapak akan bahas ya untuk pada sudut-sudut istimewa ini dari mana asalnya. Misalkan sin 30 derajat setengah
atau sin 0 itu adalah 0 derajat 0. Kenapa cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Nah, dari mana asalnya ya. Nah, untuk bahas ini Bapak tidak akan semuanya, tapi Bapak akan bahas 1-2 lah supaya kamu paham, oh dari sini asalnya ya. Baik, ini Bapak hapus dulu kan kemarin sudah ditulis ya. Baik, akan Bapak terangkan sedikit dari mana asalnya sudut-sudut istimewa itu yang tadi didapat, tapi tidak akan semua ya. Bapak akan buktikan ya salah satu saja lah atau dua. Misalkan sin 0 derajat berapa tadi? 0. Sin 30 berapa? Setengah. Terus sin ini sin sudah, Bapak coba akan buktikan cos aja lah. Sorry, cos 30 aja lah 1. Berapa cos 30? 1/2 akar 3. Nah, jadi Bapak akan buktikan dari mana asalnya, kenapa sin 0 derajat 0. Nah, baik, Bapak hapus dulu ini. Nah, pada dasarnya sudut itu adalah hanya ada 0 sampai 360. Nah, dari sudut itu kita bisa lihat pada koordinat kartesius. Nah, gini. Nah, kalau kita lihat ini kan satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, untuk kuadran 1 yaitu 0 sampai berapa nih sampai sini? Dari sini sampai sini 90 derajat. Kuadran 2 adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 adalah dari sini sampai sini 180 derajat sampai 270. Dari sini kuadran 4 270 sampai 360 sampai ke sini lagi. Nah, makanya nanti bakal ada hubungan yaitu materi setelah ini. Sudut-sudut yang berelasi nanti akan dibahas ya mengenai di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi pada intinya sama. Di sini, di sini, di sini, di sini besarnya itu sama. Kan dari sini ke sini segini besarnya. Dari sini ke sini ke sini ke sini besarnya. Cuma nanti akan membedakan tandanya saja. Maka nanti itu materi setelah ini. Nah, Bapak tidak akan panjang lebar untuk yang ini. Nah, untuk si 0 derajat berarti 0 derajat itu berada di garis di sini. Karena 0 derajat itu 0 derajat itu kan sudut 0 derajat itu di sini positif. Maka Bapak misalkan tarik garis aja ke sini. Nah, misalkan 0 derajat itu di sini. Ya. Ini garis 0 derajat. Karena kalau 45 mungkin ke sini kan. Ini siku-siku seperti ini. 45 ya. Kalau 90 ya ke sini kan. Siku-siku kalau ini 45 setengah dari siku-siku. Nah, karena 0 derajat itu suatu garis, maka Bapak ambil misalkan dari sini ke sini saja. Nah, garis dari sini ke sini, maka Bapak misalkan karena ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Maka kalau ini dari suatu titik di sini, berarti X-nya itu berapa? Bapak misalkan X-nya itu 1. Ini satu satuan dari sini ke sini misalkan 1. Ya, tapi kan tidak merubah, tetap garisnya di sini. Banyak X-nya. Untuk Y-nya berarti ini kalau kita menggambar pada koordinat kartesius, berarti kalau titiknya di sini berarti Y-nya tidak ada. 0. Nah, karena kebetulan ini antara garis X dan sisi miring itu kan kalau dalam segitiga siku-siku kan harus ada depan, samping, miring. Karena ini tidak ada berarti miringnya itu berdempetan dengan sumbu X. Maka sama R-nya juga 1. Kita misalkan R-nya 1 atau R ini yaitu sisi miringnya. Ya. Jadi gambar untuk 0 derajat itu ya ini suatu garis. Bapak misalkan karena ini pada koordinat kartesius berarti X-nya itu misalkan 1 lah di sini titik 1. Y-nya 0 kan tidak ada panjang Y-nya. R-nya karena R-nya berdempetan dengan sisi miringnya itu berdempetan dengan karena kebetulan ini adalah 0 derajat berupa garis, maka sisi miringnya itu berdempetan dengan sumbu X. Maka R-nya juga 1. Nah, bagaimana hubungannya dengan ini? Nah, ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya bahwa sin itu apa?
depan apa? Depan per miring. Depan per miring. Maka nah dari sini mana yang disebut depan? Karena ini berupa garis. Ya, mana yang disebut dengan depan? Maka sisi depan itu kalau di sini sisi miring dan sisi X atau sisi samping itu bernebetan, maka yang disebut sisi depan itu adalah depan sudut. Kan kalau di titik sudutnya di sini, maka depan sudutnya itu adalah Y, 0. Y berarti sisi depannya. Miringnya tadi apa? R. Tinggal masukkan saja. Depannya berapa? Y-nya tadi 0. Jari-jarinya 1. Atau sisi miringnya 1. 0 dibagi 1, 0. Nah, dari sini kenapa si 0 derajat adalah 0? Nah, cuman di sini kita ada agak bingungnya membedakan sisi depan, samping, miring. Bahwa sisi depan itu ingat sisi di depan sudut, karena yang di sudut dinyatakannya karena ini tadi berupa garis. Maka sisi depannya ke sini. Apa ini sumbu apa? Otomatis kalau X kan itu sisi samping yang berdekatan dengan sudut, maka sisi depannya mau tidak mau itu sumbu Y. Titik berapa ini Y? 0. Ya gitu. Pak, kenapa ini misalkannya X-nya 1? Ya gak 1 juga gak apa-apa. Cuman kalau ini misalkan 2, di titik X-nya di sini 2, otomatis jari-jarinya pun atau sisi miringnya pun bakal 2. Ya tidak masalah, itu hanya bebas, yang penting sama. Kalau ini 2, 2, kalau 1, 1, ya Bapak pilih 1 saja. Maka nah dari sini asalnya kenapa sin 0 derajat 0.